Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan kita semua. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Al-Mujassam sebagai perwakilan dari Stop Tim Subnets selaku moderator pada siang hari ini. Jadi di sini saya akan sendiri. Saya ditemani oleh Dr. Milani selaku narasumber kita pada siang hari ini yang akan membahas tentang tuberkulosis. Mungkin berbicara tentang tuberkulosis merupakan salah satu ancaman yang serius bagi seluruh populasi di dunia. Bahkan setiap tahunnya tuberkulosis mampu merenggut jutaan jiwa. Oleh karena itu, setiap tanggal 24 Maret terdapat perayaan World Tuberculosis Day atau Hari Tuberkulosis Sedunia untuk meningkatkan awareness kita terhadap bahaya dari penyakit tuberkulosis ini. Dan juga diharapkan dapat mengakhiri epidemi tuberkulosis ini dengan slogannya yaitu Yes, we can end TB. Setiap tahunnya, Stop Cimsa Online pun memiliki agenda untuk memperingati World Tuberculosis Day. Pada tahun ini, Cimsa UNED mengangkat sebuah judul yaitu Aponeurosis, All People on Earth Unite to Remove Tuberculosis. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut pembicara kita yang luar biasa pada siang hari ini, yaitu Dr. Gigi Melani, Magister Kedokteran Tropis. Siang, Dr. Melani. Selamat siang, Mas Iqbal. Apakah Bagaimana dokter kabarnya hari ini? Suara saya sudah terdengar jelas, Mas? Sudah jelas, dokter. Baik. Bagaimana dokter kabarnya hari ini? Ya, terima kasih, Mas Iqbal. Seperti yang dilihat, sehat di Zoom ya. Dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman dari Cimsa FK Universitas Jember, tetangga saya ya di Banyuwangi. Walaupun saya sedang di Jakarta, senang sekali bisa bergabung, bisa diundang sebagai narasumber pada acara perayaan atau memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia. Semoga acara kita ini nanti bisa bermanfaat ya, Mas ya. Amin, amin, amin. Baik, dokter, terima kasih banyak sebelumnya kami ucapkan juga kepada dokter Melani yang sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan dokter tentunya untuk bisa mengisi acara atau talk show pada siang hari ini. Baik, dokter, sebelumnya mungkin dokter Melani bisa seperti menjelaskan terlebih dahulu secara singkat tentang Yayasan KNCV Indonesia itu seperti apa sih, dokter? Karena mungkin dari audiens pun masih banyak yang belum tahu nih apa itu KNCV Indonesia. Baik, ya. Terima kasih untuk pertanyaannya, Mas Iqbal. Yayasan KNCV Indonesia adalah sebuah organisasi non-government organization, kalau kita sebut ya, atau disebut juga NGO. Kami merupakan partner dari KNCV Tuberculosis Foundation di Indonesia. Dan saat ini kami bekerja sama untuk mengembangkan kemitraan dengan pemerintah, organisasi internasional, organisasi lokal dalam memberikan perbantuan teknis serta mengembangkan strategi penanggulangan TBC yang efektif, efisien, inovatif, dan berkesinambungan. Visi kami yaitu Indonesia terbebas dari tuberkulosis dan masalah kesehatan masyarakat lainnya. Jadi bukan hanya TB saja, misalnya HIV dan juga atau penyakit-penyakit lainnya. Seperti itu, Mas Iqbal. Oke, baik dokter. Jadi untuk fokusnya sendiri sebenarnya tidak terkhusus pada TB, melainkan pada penyakit-penyakit lain gitu ya dokter, yang memang mungkin sering ditemui di Indonesia gitu. Iya, betul. Cuma memang dari awal memang bergerak di TBC. Oh, ya, baik dokter. Terima kasih banyak atas jawabannya. Mungkin kita langsung saja nih ke sesi utama kita dokter, yaitu kita langsung tanya jawab tentang tema kita pada siang hari ini, yaitu tentang tuberkulosis. Untuk pertanyaan yang pertama dokter, mungkin masih banyak dokter dari audiens kita ini yang masih awal atau masih belum tahu terkait
apa sih sebenarnya penyakit tuberkulosis atau biasa disebut TBC itu? Mungkin dokter bisa menjelaskan. Iya, terima kasih Mas Iqbal. Seperti yang kita ketahui bersama, mungkin kita sudah sering ya mendengar TBC, tuberkulosis, dan sebenarnya penyakit ini sudah sangat umum gitu ya, kita dengar ataupun di masyarakat. Namun memang kesadarannya yang masih rendah ya Mas ya. Cuma kalau misalnya kita ulang kembali, mungkin definisi tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman tuberkulosis. Penyakit ini tentu menyebar, bisa menyebar atau bisa menular dari orang ke orang, baik melalui udara, kemudian dia bisa mengendap atau masuk melalui paru-paru. TBC paru merupakan TBC yang paling umum ya, menyerang paru gitu. Tapi sebenarnya kuman TBC ini juga dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya, misalnya otak atau tulang yang kita kenal misalnya sebagai TBC meningipis gitu ya, atau TBC tulang, atau bahkan kelenjar getah bening atau limfe seperti itu. Jadi bukan hanya bisa terkena di paru-paru, tapi juga bisa ke bagian tubuh lainnya. Oke, baik dokter. Jadi sebenarnya TBC itu nggak hanya menyerang sistem pernapasan aja gitu ya. Bisa menyerang sistem-sistem lain yang ada di tubuh kita. Ya baik Betul. dokter. Kita pertanyaan yang berikut dokter. Kita sudah tahu TBC itu apa. Mungkin selanjutnya apa sih dokter biasanya manifestasi klinis atau gejala yang sering sekali ditemukan pada pasien-pasien penderita tuberkulosis dokter? Nah, gejala yang paling umum ditemui ya ketika dan ini mungkin ketika ada gejala-gejala ini kita sebagai nanti mungkin teman-teman harus aware ya ketika nanti sudah selesai studi dan sudah lulus dokter atau mungkin masyarakat juga bisa menyadari kalau ada gejala-gejala berikut. Contohnya berat badan turun tanpa disengaja. Misalnya berat badannya turun tanpa olahraga gitu ya. Kalau olahraga kan otomatis mungkin bisa turun ya, turun berat badan gitu. Nah, tapi ini kan berat badannya turun perlahan atau bisa juga ya perlahan tanpa disengaja, tanpa ada upaya khusus gitu ya, tanpa kemudian misalnya dia tidak menyadari tiba-tiba badannya jadi kurus seperti itu. Kemudian ada demam, demamnya tidak khas ya, jadi kemudian dia mungkin berkeringat di malam hari yang tanpa aktivitas berat gitu ya. Kalau misalnya berkeringat malam hari karena olahraga wajar gitu. Nah, kalau misalnya mungkin dia sedang tidur, kemudian dia berkeringat, nah itu mungkin juga kita harus curiga ya, curiga kalau mungkin di tubuh ada TBC. Kemudian batuk selama 2 minggu atau lebih, ataupun misalnya atau untuk orang-orang yang dengan HIV/AIDS, kita tidak melihat durasi batuknya ya, karena bisa juga tidak selalu 2 minggu atau lebih, atau misalnya dia sekali seminggu, atau eh, dia batuk terus-menerus. Jadi untuk orang-orang yang dengan HIV/AIDS, dia tidak selalu kita lihat dari durasi batuknya juga. Jadi apabila ada gejala-gejala tersebut, tadi ya berat badan turun tanpa disengaja, kemudian yang kedua adalah demam, yang ketiga berkeringat di malam hari, yang keempat batuk selama 2 minggu atau lebih, atau berapapun durasinya untuk orang dengan HIV/AIDS, maka kita harus curiga atau harus aware bahwa kita atau ya bahwa kita sedang menderita TBC. Baik dokter. Jadi mungkin saya yang ingin highlight adalah untuk gejala-gejala sendiri sebenarnya kayak reaksi inflamasi pada umumnya kayak misalnya demam gitu ya dokter. Tapi mungkin yang unik tadi adalah berkeringat di malam hari tanpa aktivitas sama dia itu batuk lebih dari 2 minggu pada pasien yang non HIV gitu dokter. Betul betul seperti itu dokter. Ya, betul, Mas. Dan Ya. tadi ya mungkin ciri khas lain lagi adalah berat badan turun ya, Mas ya. Banyak Oh ya juga berat yang badan kita turun. jumpai ya, berat badan turun. Ya dokter, terima kasih banyak dokter. Saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya karena semakin lama pembahasan kita akan semakin menarik tentunya dokter. Kemudian dokter mungkin di nomor 1 tadi sempat disinggung juga bagaimana cara penularannya.
Jadi mungkin dokter bisa menjelaskan bagaimana sih dokter caranya, cara penularan dari bakteri tuberkulosis ini agar kita juga lebih bisa untuk mempreventif agar kita tidak terjangkit penyakit. Iya, jadi penularan TBC ini eh, terjadi bisa melalui eh, terutama apabila seseorang dengan TBC paru ya, TBC paru aktif, maka maka dapat menular lewat batuk, kemudian bersin atau meludah. Kuman TBC-nya itu kan tidak terlihat ya, atau kita sebut dia ada dalam droplet ya, droplet itu bahasa ilmiahnya. Tapi kalau bahasa awamnya ya kuman TBC ini dia tidak terlihat, tapi dia bisa menyebar lewat udara ya, melalui tadi batuk, kemudian bersin atau meludah gitu. Nah, ternyata kuman tuberkulosis ini dapat bertahan di udara selama berjam-jam dan siapapun yang menghirup dapat terinfeksi kuman TBC ini. Nah, mungkin saya juga sering ngelihat gitu ya, kalau misalnya di pinggir-pinggir jalan, orang suka buang ludah sembarangan ya, itu suka buang ludah sembarangan, kemudian batuk nggak ditutup gitu ya. Jadi, wah, pokoknya muncrat kemana-mana gitu ya. Nah, itu beresiko sekali ya untuk menularkan kuman tuberkulosis gitu. Tapi ada satu hal yang kita perlu ingat adalah TBC ini tidak menular lewat barang-barang yang disentuh oleh seseorang yang terinfeksi TBC. Misalnya dia tidak menular lewat piring atau lewat air minum atau spray atau pakaian yang digunakan oleh eh, penderita atau pasien TBC. Baik dokter, berarti memang sebagian besar kuman tuberkulosis ini atau Mycobacterium tuberculosis ini ditularkannya bisa melalui droplet gitu ya dokter, yang dihirup oleh orang lain. Baik dokter, Betul, Mas. cukup menarik ternyata ya. Dan penularannya itu bisa lewat barang-barang yang disentuh saja gitu ya. Baik dokter, mungkin saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi kan sudah disebutkan oleh dokter bahwasanya ada manifestasi klinis atau gejala-gejala khusus sebagai penanda seorang itu terkena TB. Melakukan pemeriksaan TB sih gitu. Nah, maaf Mas, boleh diulang? Saya terputus tadi pertanyaannya. Ya, mohon maaf dokter. Ah, ah. Mungkin setelah tadi dijelaskan oleh dokter Milani tentang gejala dan juga manifestasi klinis yang mungkin ciri khas dari Mhm. seorang yang terjangkit TB sendiri, mungkin kapan sih dokter kita itu harus melakukan pemeriksaan TB? Iya, terima kasih Mas untuk pertanyaannya. Jadi kalau misalnya tadi ya, kalau misalnya kita sudah merasakan ada gejala-gejala tertentu tadi, berat badan turun, demam, berkeringat, kemudian batuk, maka sudah apa ya, seharusnya kita langsung datang ke Fasiankes ya. Nah, cuman kadang-kadang memang masyarakat Indonesia kan suka mengobati diri sendiri dulu nih. Misalnya beli beli obat batuk yang tidak menyebut merek ya, beli obat batuk di apotek gitu atau di toko obat gitu ya, mencoba sendiri menyembuhkan diri sendiri dulu gitu. Nah, tapi kalau misalnya sudah ada penurunan berat badan, kemudian demam, tadi berkeringat di malam hari, kita harus sudah aware ya, curiga gitu. Mungkin tidak curiga berlebihan, tapi kita harus segera datang ke Fasiankes, baik ke puskesmas, rumah sakit, klinik, atau dokter-dokter praktek, seperti itu, Mas. Baik dokter. Jadi kecurigaan dini itu sebenarnya perlu ya dokter untuk kayak ya mencegah lah agar kita ini tidak sampai terkena TB ini sendiri. Baik Betul, dokter. betul, Mas. Nah, Eh, Ya dokter, mungkin kan tadi sebenarnya masalah di masyarakat Indonesia adalah masyarakat Indonesia itu sangat malas memeriksakan dirinya ke dokter. Mungkin apakah ada cara dokter untuk bisa screening TB secara mandiri?
Wah, pas banget ya Mas pertanyaannya. Jadi kalau lihat di background Zoom saya nih, kayak NCV, Sobat IB. Nah, jadi saat ini kita sudah eh, sudah ada aplikasi yang bernama Sobat IB, atau singkatannya adalah Solusi Online Berbagi Informasi Seputar Tuberkulosis. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, dan bahkan masyarakat ya bisa melakukan screening TBC secara mandiri dari rumah gitu ya. Jadi nggak usah ke rumah sakit dulu atau ke puskesmas dulu, tapi bisa lewat aplikasi nih kita screening mandiri namanya ya. Screening mandiri lewat aplikasi Sobat TB, ada beberapa pertanyaan nanti diisi, ada urutannya eh, nanti ada keterangannya seperti itu. Baik dokter, jadi mungkin bisa diberitahu juga dokter bagaimana caranya kita untuk mengakses aplikasi tersebut atau sudah tersedia di layanan Play Store atau App Store gitu dokter? Iya, Mas, bener banget. Jadi aplikasi ini sekarang sudah tersedia di Play Store ya, ya, aplikasi di Play Store. Jadi teman-teman bisa download secara gratis. Masyarakat juga nanti bisa download, dan bahkan kalau misalnya nanti teman-teman UNED ada apa namanya, mungkin seperti turun ke masyarakat gitu ya, acara-acara kemasyarakatan, mungkin ke lapas atau ke desa. Nah, bisa nih screening TBC pakai aplikasi Sobat TB gitu. Jadi gampang banget, caranya mudah, dan kalau boleh mungkin saya bisa minta waktu 2 menit, saya puterin video tentang aplikasi Sobat TB, Mas. Ya boleh Boleh? dokter, silahkan dokter. Boleh. Bentar. Sudah muncul Kak Mas di layar? Sudah dokter. Oke, saya putar ya. Ya, itu tadi video singkat tentang aplikasi Sobat TB, Mas Iqbal. Jadi sebenarnya Sobat TB ini isinya bukan hanya untuk screening
TBC mandiri, tapi juga berbagai informasi tentang TBC, kemudian juga sebagai wadah juga untuk teman-teman komunitas ataupun orang-orang terdampak TBC gitu ya, atau penyintas TBC untuk bisa saling berbagi informasi. Jadi aplikasi ini juga lengkap tuh Mas, ada nama-nama Fasiankes yang bisa memberikan pelayanan TBC di Indonesia. Wah, sangat keren ya dokter, aplikasi sangat ini inovatif juga karena selama ini kita cukup kesulitan screening untuk orang-orang yang beresiko tinggi terhadap TB, tapi sekarang sudah disediakan aplikasi yang sangat bagus oleh KNCV Indonesia untuk screening dini dari penyakit TB ini sendiri. Ya Mas, jadi Jadi jangan mungkin lupa nanti kalau misalnya ke masyarakat ya, turun ke masyarakat, ke lapas, mau penyuluhan tentang TB, jangan cuma sampai penyuluhan aja Mas, sekaligus lanjut dengan screening TBC ya. Bisa pakai aplikasi ya, Sobat Gigi. dokter, siap dokter. Jadi bagi teman-teman audiens nih yang masih ragu untuk memeriksakan dirinya ke dokter, kalian bisa nih akses aplikasi Sobat TB dari Google Play Store kalian masing-masing dan screening secara gratis melalui aplikasi tersebut. Oke dokter, mungkin saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin sekali ini kita akan membahas orang-orang yang beresiko nih dokter. Jadi siapa saja sih dokter orang-orang yang beresiko tinggi untuk terjangkit penyakit TB ini sendiri? Iya, orang-orang yang beresiko atau kelompok-kelompok yang beresiko, yang pertama adalah orang yang berkontak erat dengan orang yang sedang mengalami atau menderita TBC aktif ya, termasuk misalnya adalah anggota keluarga, dia satu rumah dengan pasien TBC, kemudian bisa juga petugas kesehatan yang ada di tempat dengan beban TBC-nya tinggi gitu, Mas. Nah, kalau untuk keluarga yang tinggal dengan pasien TBC, maka kita sebut sebagai kontak serumah. Sedangkan kalau untuk orang-orang yang berkontak dengan pasien TBC ini, namun tidak tinggal serumah, tapi berkontak erat gitu ya, kita sebutnya adalah kontak erat. Jadi mereka inilah orang-orang yang beresiko untuk tertular penyakit TBC. Kemudian yang kedua adalah orang yang memiliki sistem daya tahan tubuhnya lemah. Contohnya tadi ya, orang dengan HIV/AIDS atau ODIF, kemudian orang dengan diabetes. Nah, sekarang kan kita juga mengenal TBDM ya, TBDM karena orang-orang yang menderita DM, diabetes mellitus ternyata beresiko untuk kena TBC juga. Kemudian orang yang kekurangan gizi. Nah, makanya sekarang juga kita Indonesia kan sedang gencar-gencarnya ya mencegah stunting gitu ya. Atau juga untuk anak-anak yang kita tahu masih banyak kita temukan anak-anak yang kekurangan gizi atau gizi buruk ya. Terus saya tahu banget di Jawa Timur tuh masih banyak ya kita temukan anak-anak dengan gizi buruk. Nah, anak-anak ini juga beresiko untuk terkena TBC juga. Jadi kita harus aware ya kalau misalnya ada anak-anak yang nanti teman-teman temukan ketika sudah menjadi dokter, teman-teman temukan kekurangan gizi atau gizi buruk, maka harus diperiksa TBC atau tidak. Kemudian ada lagi adalah orang-orang yang menderita kanker. Karena mereka juga sedang pengobatan dan daya tahan tubuhnya juga lemah, atau orang-orang yang minum obat yang menyebabkan daya tahan tubuhnya turun. Dan yang lain adalah orang-orang yang lanjut usia, yang usianya di atas 60 tahun. Mereka juga rentan untuk terkena TBC. Kemudian yang ketiga adalah kelompok anak umur di bawah 5 tahun. Kemudian orang-orang yang minum alkohol, peminum alkohol berat gitu ya. Kemudian orang-orang yang merokok. Dan yang terakhir adalah orang yang tinggal di daerah lingkungannya padat gitu ya. Terus karena padat juga dia ventilasinya buruk. Jadi nggak ada ventilasi udara, tidak ada sirkulasi udara, tidak kena sinar matahari. Nah, itu juga tuh biasanya kan di daerah padat-padat penduduk tuh
kanan kiri rumah, depan belakang rumah gitu ya. Jadi lembab gitu ya. Mungkin rumahnya, kamarnya, keadaannya lembab. Nah, ini tempat-tempat yang eh, apa ya, kuman-kuman TBC ini nyaman ya untuk tinggal di sana seperti itu. Baik dokter, berarti cukup banyak ya jadi faktor resiko dari orang-orang yang rawan terkena penyakit TB itu sendiri gitu dokter. Baik dokter, setelah kita tahu cara penyebarannya, kemudian gejalanya tadi, bagaimana sih dokter cara kita agar kita itu terhindar dari penyakit TB ini sendiri? Cara pencegahannya mungkin dokter, ada tips atau triknya gitu? Iya, jadi saat ini untuk mencegah TBC kita kenal ada tiga poin utama ya Mas. Yang pertama adalah dengan imunisasi BCG. Nah, Mas Iqbal udah diimunisasi belum nih waktu kecil? Insya Allah sudah dokter, Oh, sudah ya, ketika atau iya. sudah lupa ya. Iya, jadi yang pasti kan kalau program pemerintah saat ini anak-anak harus diberikan imunisasi BCG ya. Nah, ini tentu untuk memberikan perlindungan terhadap kuman TBC di paru-paru selama bisa lebih dari 10 tahun gitu. Kemudian imunisasi BCG ini juga memberikan perlindungan dari berkembangnya bentuk TBC yang lebih parah seperti tadi TBC meningitis, kemudian atau infeksi pada otak gitu ya, dan mencegah penularan TBC pada anak-anak juga seperti itu. Nah, yang kedua selain imunisasi BCG ada juga kita kenal sekarang adalah terapi pencegahan TBC atau kita sebut juga sebagai TPT. Diingat-ingat ya, TPT, terapi pencegahan tuberkulosis atau terapi pencegahan TBC. Nah, pengobatan ini diberikan kepada orang dengan infeksi laten tuberkulosis. Nah, atau kalau bahasa awamnya kita sebut sebagai kuman TBC tidur. Jadi, kuman TBC-nya dalam kondisi tidur, makanya disebut sebagai infeksi laten tuberkulosis. Nah, minum TPT ini adalah untuk mencegah supaya orang yang terinfeksi laten TBC ini tidak menjadi TBC aktif gitu ya. Jadi dia jangan sampai dia menjadi TBC aktif. Saat ini ada beberapa pilihan TPT dan yang terbaru sudah. Kalau dulu TPT ini diberikan selama 6 bulan. 6 bulan dengan isoniazid. Nah, saat ini sudah ada yang lebih pendek yaitu 3 HP. Jadi pengobatannya diminum selama 3 bulan. Seperti itu. Dan saat ini YKI juga sedang bersama Rumah Sakit Umum Persahabatan, Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan juga sedang terlibat dalam satu penelitian yaitu kita kenal sebagai 1, 2, 3 study atau studi tentang pengobatan TPT yang 1 bulan dengan 3 bulan. Jadi nanti kita tunggu hasil risetnya ya kalau sudah selesai. Baik dokter, terima kasih atas tips dan triknya. Saya juga baru dengar terkait dengan TPT tadi, terapi pencegahan tuberkulosis. Ternyata ada terapi macam itu ya dokter untuk mencegah apa tadi TB laten gitu dokter. Betul, TBC laten, Mas. Tapi Iya. saat ini memang untuk program Kementerian Kesehatan obat-obat tersebut disediakan, diprioritaskan untuk kontak serumah. Jadi untuk kontak serumah dari pasien-pasien tuberkulosis. Jadi kalau misalnya ini contoh saya terkena tuberkulosis, maka nanti suami saya, anak saya, mereka harus minum TPT untuk mencegah tuberkulosis. Baik dokter, baik terima kasih banyak dokter atas jawabannya yang sangat luar biasa. Kemudian saya ingin mengulik lagi dokter terkait TB laten ini. Jadi TB laten itu kan mungkin dokter juga menyebutkan bahwasannya ini adalah kuman yang sedang tidur gitu, gitu dokter. Apakah kita perlu dokter untuk memeriksakan diri untuk TB laten ini dokter? Iya, Mas. Jadi ternyata bukan hanya manusia saja yang bisa tidur ya. Kuman TBC juga bisa tidur. Makanya kita sebut sebagai TBC laten. Nah, perlu atau tidak ya kita melakukan pemeriksaan ini perlu sekali ya, Mas ya.
Sebenarnya kalau secara evidence base, Indonesia itu sekitar berapa persen adalah menderita infeksi laten tuberkulosis atau ILTB kita sebutnya. Kalau kita singkat ILTB. Namun saat ini yang diprioritaskan adalah kontak serumah atau kontak erat dari pasien TBC tadi ya, atau orang yang sudah terdiagnosis dengan TBC atau mereka sudah mendapatkan pengobatan TBC, maka terutama kontak serumah dan kontak erat itu harus diperiksa infeksi laten tuberkulosis seperti itu. Baik, baik, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Mungkin kita akan bergeser, dokter, karena kita telah membahas tentang gejalanya, kemudian cara penyebarannya, kemudian kita juga menyinggung TB laten itu apa. Mungkin kita beranjak nih ke bagaimana sih, dokter, pengobatan dari tuberkulosis itu sendiri. Apakah perlu waktu yang lama atau hanya sebentar, atau seperti apa, dokter? Iya, saat ini kita mungkin pegang prinsipnya dulu ya. Yang harus diingat adalah TBC ini dapat sembuh gitu. Jadi yang kita tekankan ketika misalnya kita ketemu pasien dengan TBC ataupun mungkin ada tetangga atau lingkungan kita yang sedang menjadi pasien TBC, kita harus memberikan mereka semangat dulu gitu, meyakinkan mereka bahwa TBC ini dapat sembuh, tapi harus minum obatnya secara teratur ya. Yang kita kenal dengan 3T. Nah, 3T itu apa aja? Yaitu tepat waktu, harus minumnya tepat waktu ya. Jangan misalnya dikasih obatnya pagi, malam, nanti minumnya siangnya atau sorenya gitu ya, terserah terserah gue gitu ya. Jadi harus tepat waktu, kemudian tepat dosis. Misalnya satu hari harus minum 4 tablet, ya 4-4-nya diminum, jangan dikurangin gitu ya, jangan didiskon sendiri gitu. Dan yang ketiga pasti harus tepat cara. Jadi kalau misalnya diminum sesudah makan, minumlah sesudah makan, jangan sebelum makan seperti itu. Jadi kita pegang prinsipnya dulu, yaitu pengobatan TBC dapat sembuh dan kita harus minum secara teratur dan kita kenal dengan 3T, yaitu tepat waktu, tepat dosis, dan tepat cara. Nah, saat ini untuk pengobatan TBC dibagi menjadi beberapa macam gitu ya, Mas, tergantung dia mengalami TBC apa jenisnya. Jadi kita kenal sebagai ada TBC sensitif obat atau TBC SO, kemudian ada juga TBC RO atau resisten obat. Nah, untuk TBC sensitif obat, saat ini pengobatannya membutuhkan waktu sekitar 6 bulan ya. Cukup lama memang ya, dan harus minum setiap hari. Makanya mudah-mudahan kita jangan sampai terkena TBC ya, jagalah kesehatan. Nah, karena kalau sudah terkena TBC, kita harus minum obat selama 6 bulan setiap hari. Nah, kenapa sih harus 6 bulan gitu ya kalau untuk TBC SO? Pada 2 bulan pertama, pengobatan ini dilakukan untuk membunuh bakteri-bakteri TBC yang banyak banget jumlahnya dalam tubuh, atau kita sebut sebagai fase intensif. Jadi, fase intensif ini selama 2 bulan pertama, kemudian harus dilanjutkan ke dalam tahap berikutnya atau kita sebut sebagai fase lanjutan. Nah, ini dilakukan selama 4 bulan. Tapi ya kita bersyukur juga ya dengan kemajuan inovasi teknologi saat ini untuk pengobatan TBCSO sudah ada yang 4 bulan, Mas Iqbal. Nah, jadi ya ini berita baik ya buat kita semua. Semoga nanti pasien-pasien TBC juga kepatuhan pengobatannya juga jadi lebih baik dengan obat-obatan yang 4 bulan seperti itu. Kemudian yang kita harus aware juga adalah pengobatan TBC RO. Nah, ini nih pengobatan yang lama ya Mas ya, TBC resisten obat. Bisa sampai 2 tahun harus minum obatnya setiap hari. Nah, satu kali minum itu bisa 20 tablet, Mas. Jadi kebayang kan minum satu hari 20 tablet itu seperti apa gitu ya. Jadi jaga kesehatan supaya jangan sampai terkena TBC resisten obat, terutama untuk misalnya pasien-pasien yang atau Bapak Ibu masyarakat yang sedang menjalani pengobatan TBC sensitif obat selama 6 bulan,
harus patuh nih, harus sampai selesai. Jangan tengah jalan merasa udah enak gitu ya, 2 bulan, saya udah enak, saya udah sehat gitu. Saya udah nafsu makannya sudah balik lagi, nggak mau deh lanjut pengobatan gitu. Padahal kalau misalnya kita putus berobat tengah jalan, kita bisa beresiko untuk terkena TBC yang lebih berat lagi, yaitu resisten obat ya, atau TBC RO gitu. Jadi jaga kesehatan kita sebaik mungkin, tapi kalau memang sudah terkena TBC atau sedang dalam pengobatan TBC, sensitif obat, jalani pengobatan sampai sembuh. Baik dokter, terima kasih banyak atas jawabannya. Wah, bagi audiens ini kayaknya emang harus aware banget terhadap TB karena pengobatannya sangat lama, 6 bulan, bahkan metode baru yang sudah ditemukan hanya berkurang 2 bulan di dokter, jadi 4 bulan pengobatannya. Masih cukup lama dan itu harus continue minum obatnya, tidak boleh ada yang terlewatkan seperti itu. Mungkin ini dokter, saya pernah mendengar ada istilah yang namanya PMO. Mungkin bisa dijelaskan kepada audiens dokter, apa sih PMO itu? Iya, jadi PMO adalah pengawas menelan obat. Ya, pengawas menelan obat itu kenapa harus ada pengawas menelan obat ya? Jadi untuk menjamin pasien TBC ini minum obat secara teratur, kemudian minum benar-benar pengobatannya sampai tuntas ya, sampai sembuh itu selalu harus ada pengawas menelan obat dari setiap pasien yang akan menjalani pengobatan. Jadi sebelum menjalani pengobatan nih pasien-pasien TBC ini harus sudah punya PMO gitu. Jadi kalau misalnya nggak punya PMO lebih baik tidak mulai pengobatan dulu gitu. Jadi karena tadi ini harus ada yang orang atau kalau kita bahasanya sekarang support system ya, support system nih dalam pengobatan TBC gitu ya. Salah satunya adalah PMO. Nah, PMO ini sebenarnya bisa siapa aja ya. Jadi nggak harus petugas kesehatan, nggak harus dokter, tapi juga bisa bidan, bisa perawat, bisa juru imunisasi, kemudian bisa juga anggota keluarga kita di rumah gitu ya, yang sudah diberikan edukasi oleh Fasiankes nanti bisa jadi PMO. Nah, biasanya kan PMO lebih berpengaruh kalau dia orang-orang terdekat ya yang mengerti pasiennya, kemudian tahu kebiasaannya gitu. Jadi bisa mengawasi pasiennya benar-benar minum obat tadi 3T itu ya, tepat waktu, tepat dosis, tepat cara gitu. Karena pernah juga nih Mas Iqbal ada kasus kalau ditanya pasiennya ditanya bahwa ya dia minum obat gitu. Kemudian pernah ditemui pasien tersebut akhirnya apa namanya meninggal. Kemudian ketika petugas kesehatan ngecek di rumahnya ternyata obat-obat TBC-nya tuh disimpan di bawah tempat tidur gitu. Nah, jadi oh iya obatnya nggak diminum, makanya dia tambah jelek, apa kondisinya tambah jelek gitu ya, tambah tidak bagus kesehatannya dan akhirnya meninggal. Nah, jadi ya kalau misalnya nanti misalnya Mas Iqbal praktek ada pas lagi menangani pasien TBC gitu ya, eh, terus tanya Bapak atau Ibu obatnya sudah diminum, sudah gitu, sudah Pak Dokter gitu. Tapi, nah itu harus benar-benar dipastikan obatnya diminum ya Mas ya. Jadi bukan ditaruh di bawah kasur atau ditaruh di dalam lemari atau mungkin dibuang gitu karena uh, mereka males minum obat ya, seperti itu. Jadi pastikan bahwa pasien ini ketika mulai pengobatan harus komitmen minum obat tadi 3T ya, dan harus sampai sembuh, sampai tuntas. Seperti itu. Baik dokter, terima kasih banyak atas jawabannya. Jadi sepenting itu ya dokter PMO bagi seorang yang sedang menjalani pengobatan TB agar Iya, betul. tidak putus juga pengobatannya dan tidak Iya, berlarut menjadi betul. TBRO yang seperti dijelaskan dokter Melani tadi. Betul. Dan kan kalau selama 6 bulan itu kan pasti ada waktunya pasien akan kontrol ya. Jadi misalnya dia nanti harus kontrol apa namanya dahak lagi, periksa dahak lagi. Nah, ada PME juga PMO ini juga bisa mengingatkan pasiennya ini sudah waktunya periksa dahak, ayo ke puskesmas atau ke rumah sakit seperti itu. Jadi kalau misalnya pasiennya lupa atau malas, ada yang mendorong, ada yang mengingatkan seperti itu.
Baik, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Mungkin kita akan beranjak ke pertanyaan berikutnya, dokter. Mungkin dokter Melani dan juga KNCV Indonesia juga sering nih terjun ke masyarakat secara langsung dan melihat kasus-kasus TB secara langsung. Dari dokter Melani sendiri, ketika terjun ke masyarakat, bagaimana dokter stigma masyarakat ini terhadap pasien yang mengidap TB, dan mungkin bagaimana upaya dari dokter sendiri mungkin agar kita itu dapat menurunkan stigma-stigma buruk tersebut, dokter. Iya, Mas Iqbal, terima kasih ya. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya, karena memang tidak bisa dipungkiri Mas Iqbal, walaupun penyakit TBC ini sudah lama ya, sudah bertahun-tahun, dan upaya dari Kemenkes dan juga stakeholder atau pemangku-pemangku kepentingan tuh sudah gencar-gencarnya juga ya. Tapi masih ada aja Mas stigma di masyarakat tentang apa penyakit TBC ini ya. Eh, Pernah juga ada kasus-kasus misalnya seorang yang dia menderita TBC harus dikeluarkan dari pekerjaannya gitu ya. Padahal kan sebenarnya dia menjalani pengobatan gitu, tapi mungkin dengan cara yang halus dia dikeluarkan dari pekerjaannya. Kemudian eh, yang kita juga apa ya sedih juga ketika misalnya ada anak-anak yang harus keluar dari sekolah gitu ya, dikeluarkan dari sekolah karena menderita TBC. Walaupun anak ini juga sedang pengobatan. Sebenarnya kan kalau sudah pengobatan dia resiko untuk menularkannya sudah sangat kecil ya gitu. Tapi karena itu tadi ya kesadaran masyarakat tentang penyakit TBC ini masih kurang, jadi dianggap apa masih menularkan, mereka takut seperti itu. Kemudian ada juga yang mereka dikucilkan dari lingkungan ya. Jadi karena menderita TBC, jadi juga dikucilkan dari lingkungan karena takut tertular misalnya. Dan ada juga nih ini yang ini juga sih, jadi adalah stigma juga. Jadi pasiennya juga menstigma diri sendiri gitu. Jadi, nah bukan hanya jadi stigma ini bukan hanya dari luar, tapi ada juga yang pasien TBC-nya menstigma diri sendiri. Jadi karena dia mengetahui dirinya mengidap TBC, jadi dia mungkin merasa takut ya ditanya teman-temannya atau rekan-rekan kerjanya. Jadi dia biasanya uh, apa namanya kita bilang menarik diri gitu ya, menarik diri dari lingkungan sosial, jadi tidak mau ngobrol atau mungkin tidak mau sosialisasi lagi, jadi dia apa merasa minder atau merasa malu atau jadi dia menarik diri ya dari lingkungan sosial. Nah itu masih terjadi Mas sampai saat ini ya di masyarakat, walaupun ini sudah tahun 2024 ya, masih ada stigma di bagi pasien-pasien atau orang-orang yang terdampak TBC. Dan kita harus berupaya, tentu Kementerian Kesehatan tidak sendiri, dan berbagai upaya juga sudah dilakukan. Contohnya ada peraturan atau undang-undang perlindungan ketenagakerjaan. Jadi seharusnya orang-orang yang terdampak TBC ini mereka tidak boleh dikeluarkan dari pekerjaan ya, karena sebenarnya kan mereka sudah bisa diobati seperti itu. Kemudian uh, untuk YKI sendiri juga terus ini ya terus gencar untuk mengkampanyekan tentang penyakit-penyakit TBC ini. Jadi contohnya yang pernah kita lakukan adalah Run to End TB. Jadi lomba lari untuk TB ya, untuk mengakhiri TB, NTB. Kemudian Fast Track the Cure. Itu adalah percepatan untuk pengobatan TBC-RO yang baru. Dan saat ini baru aja kita launching ya, minggu lalu adalah kampanye sembuh lebih cepat. Nah, kampanye sembuh lebih cepat ini adalah kita memperkenalkan pengobatan TBC-RO paduan baru yang selama 6 bulan. Jadi kalau dulu TBC-RO pengobatannya 9 sampai 24 bulan atau sampai 2 tahun, sekarang sudah ada nih Mas yang baru selama 6 bulan. Nah, itu juga kita terus ya gencar-gencar kita menyebarluaskan melalui berbagai platform media sosial. Jadi jangan lupa ya follow akun KNCV Indonesia, baik Instagram, Facebook, nanti kemudian ada website juga, teman-teman bisa akses informasi di akun-akun tersebut, dan kita juga bisa kolaborasi, Mas Iqbal. Jadi CIMSA UNED bisa kolaborasi dengan YKI untuk bisa
membantu menyebarluaskan informasi-informasi tentang informasi-informasi kesehatan tentang TBC supaya itu tadi stigma di masyarakat tentang TBC ini bisa berkurang, bahkan eh, kita harapkan tidak ada lagi stigma ya untuk orang-orang yang terdampak TBC. Baik dokter, terima kasih banyak atas jawabannya yang sangat luar biasa. Mungkin saya akan beranjak ke pertanyaan berikutnya, sekaligus pertanyaan terakhir pada talk show kita pada siang hari ini. Dari Dokter Melani sendiri, mungkin terdapat pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat terkait pencegahan TB di Indonesia, dokter. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke audiens yang nantinya akan menonton talk show ini, dokter. Monggo, dokter. Baik, ya Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat, rekan-rekan, kita saat ini berjuang bersama untuk mencapai eliminasi tuberkulosis di Indonesia tahun 2030. Untuk itu diperlukan peran serta semua pihak, bukan cuma Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, atau Fasyankes, misalnya puskesmas, rumah sakit, tapi semua elemen di masyarakat harus berperan serta secara aktif untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya penyakit TBC, pengobatan, sampai dengan pencegahannya. Nah, saat ini sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan strategi komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan temuan kasus TBC dan pengobatan sampai tuntas supaya ada perubahan perilaku dan juga peningkatan kesadaran terhadap kesehatan dari penyakit TBC ini. Nah, saat ini kita sudah mengenalkan yaitu strategi TOS TBC atau temukan, obati, sampai sembuh. Nah, kiranya slogan ini juga bisa mendorong dan bisa bermanfaat bagi Bapak, Ibu, rekan-rekan, sahabat-sahabat, adik-adik semua. Ayo temukan, obati, sampai sembuh orang-orang yang terdampak TBC di sekitar kita. Jadi tidak usah takut terhadap TBC, tapi juga kita harus aware terhadap kesehatan TBC ini, tentang penyakit TBC ini, Mas. Itu aja dari saya, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Melani atas closing statement yang sangat luar biasa. Saya harap juga awareness masyarakat terkait dengan TB semakin meningkat setelah menonton talk show kita pada siang hari ini, dokter. Mungkin karena itu tadi pertanyaan terakhir dari saya selaku moderator. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dokter Melani atas jawaban-jawaban yang luar biasa dan atas waktu yang telah disempatkan untuk menghadiri talk show bersama Cimsa UNED pada siang hari ini. Ini kayaknya yang dapat ilmu tidak hanya audiens, dokter. Saya sebagai mahasiswa pun banyak dapat ilmu dari pertemuan dengan dokter siang hari ini. Begitu, dokter. Terima kasih banyak dokter atas kesediaannya untuk datang menjalankan talk show pada siang hari ini. Mungkin saya Muhammad Iqbal Al-Jaksono pamit undur diri. Saya akan serahkan kembali kepada Claresta selaku LPO. Terima kasih banyak dokter. Selamat siang. Terima kasih Mas Iqbal yang sudah memandu sebagai moderator kita siang hari ini.